لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya. Hari untuk makan, hari untuk minum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya. Hari ini adalah hari kebahagiaan dan kegembiraan bagi kaum mukminin yang telah berpuasa, yang telah menegakkan salat, yang telah menunaikan zakat fitrah serta berbagai bentuk amalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan penuh kita berpuasa. 1 bulan penuh kita telah maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar mendapatkan sistem takwa yang terdapat pada penghujung ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita berharap dosa-dosa kita yang telah berlalu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW bersabda, yang sampaikan, siapa yang berpuasa, siapa yang menegakkan malam Ramadan, siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, yang dasar dari keimanan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalan yang sudah kita maksimalkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya selalu agar amalan kita diterima. Para salaf, orang-orang terdahulu, 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa selalu kepada Allah agar apa yang telah mereka kerjakan pada bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Begitulah hati orang yang beriman, yang berharap cemas selalu kepada Allah setelah mereka melaksanakan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, cemas, karena mereka takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka selalu berharap cemas, apakah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sehingga mereka selalu menjaga apa yang telah mereka lakukan agar betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang penting yang bagi kita untuk menjaga kesucian jiwa yang semoga Allah Subhanahu wa taala telah sucikan dengan menggugurkan dosa-dosa kita, dengan 2 hal. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah beramal. Dengan berilmu dan beramal, Allah telah mengeluarkan manusia yang dengannya keluar dari merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi semuanya, kecuali orang yang beriman, yakni berilmu, orang yang mengamalkan, orang yang saling memberikan nasihat untuk kebaikan dan saling memberikan nasihat untuk kesabaran. Dalam berilmu ada 3 pokok utama yang perlu kita ketahui, bahwa mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Di antara berilmu yang harus kita pahami adalah mengetahui kewajiban-kewajiban dan mengetahui larangan-larangan. Kewajiban wajiblah kita laksanakan, dan larangan-larangan wajiblah kita tinggalkan. Kewajiban yang pertama yang harus diketahui oleh setiap orang mukmin atau setiap manusia adalah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang beriman, hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebutuhan terbesar bagi seorang muslim dalam kehidupannya adalah bahwa setelah kewajibannya untuk mengetahui dan setelah dia waktu dia hidup ini adalah merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah kewajiban pertama dan ibadah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dan jin. Tauhid adalah ketaatan yang paling utama, amal kebaikan yang terbaik dan pendekatan diri yang paling mulia. Barang siapa memurnikan tauhidnya hingga akhir hayatnya, maka ia dijamin masuk surga. Sebab tauhid adalah sumber kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan baik dari laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepada kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tauhid adalah perintah pertama dalam Al-Quran, maka wajiblah kita untuk mengetahui macam-macam tauhid dan mengamalkannya. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan dia adalah larangan pertama yang ada dalam Al-Quran. Maka wajiblah setiap individu muslim dan setiap individu manusia untuk mengetahui syirik dan jenis-jenisnya agar mereka betul-betul bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memberi fasilitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahaya terbesar yang harus dihindari oleh seorang hamba adalah terjerumus di dalam syirik. Syirik terjadi ketika seorang hamba menjadikan tandingan bagi Allah, berdoa kepada selainnya, meminta syafaat kepada selainnya, menggantungkan harapan kepada selainnya, dan mencintai selainnya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah api neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Rasulullah, apa dua hal yang pasti?" Beliau menjawab, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping menjauhi syirik, menjauhkan diri dari syirik, kita harus juga menjauhkan diri dari segala larang-larangan selain dari syirik. Apabila menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu salawat maktubah wa sumtu Ramadan wa halaltu halal wa haramtu haram wa lam ajid ala dhalika syai'an adkhulu jannah?" Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dhalika syai'an. Wahai Rasulullah, apa pendapatku jika aku telah mengerjakan salat wajib dan telah puasa bulan Ramadan, aku